Selamat pagi para mahasiswa. Selamat pagi para mahasiswa Komputasi Matematik dan Komputasi Statistik. Sudah ya? Halo? Yang di online? Halo? Yang di online kedengeran enggak? Halo? Kedengeran, Pak. Online? Kedengaran, Pak. Oke. Kita lanjutkan dengan integral pecah bagian ya. Integral pecah bagian. Sebelum masuk integral pecah bagian ini, kita kenal dulu pecahan-pecahan. Seperti halnya 5/6 itu bisa diuraikan ke 6 itu adalah 2 kali 3. Maka penyebutnya 2 dan 3. Ya. Nah, ini pembilangnya 1 dan 1. Ini A-nya, ini B-nya. Ya. Mengapa 1 itu nanti kita cari ya. Oke. Nah, sekarang ini ada bentuknya 3x plus 5 per x min 3 kali x tambah 3. Ini bisa dipecah menjadi 2 pecahan. Ya, 2 pecahan, 1 x min 3, yang 1 x plus 3. Sebenarnya ini kalau nama pecahan, pangkat pada pembilang minimal 1 kurang dari penyebut. Kan? Kalau ini f pangkat 1 di atas f pangkat berapa? 0 kan? Koefisiennya A dan B. Dan saudara tahu S pangkat 0 nilainya 1. Sehingga ini menjadi A per X min 3 ditambah B per X tambah 3. Jelas? Jadi kalau penyebutnya X pangkat 1, maka pembilangnya pasti berupa bilangan. So, jelas ya? Asal usul dari sana. Kemudian kalau kalau penyebutnya X pangkat 2, titik di atas tidak tahu kita. Maka pembilangnya 1 kurang dari penyebut. Berarti X pangkat 1 enggak? Koefisiennya A, jadi A kali X pangkat 1 tambah bilangan B. Ini kalau kita bagi, berapa nih? AX dibagi X kuadrat ditambah B per X pangkat 2. Sehingga hasilnya A per X ditambah B per X pangkat 2. Jadi kalau ini pangkat 2, maka X pangkat 1 dan X pangkat 2. Paham maksudnya? Ini datang dari sini nih. Kalau ini X pangkat 2 kan pembilangnya 1 pangkatnya lebih rendah atau lebih kecil dari penyebut. Jadi X pangkat 2 ini X pangkat 1. Koefisiennya A, jadi A kali X pangkat 1 tambah bilangan. Kalau ini X pangkat 3 gimana? Pasti ini adalah X pangkat 3, ini X kuadrat. Enak. A X kuadrat tambah B X tambah C. Berhentinya di bilangan. Ya. Bilangan itu X pangkat 0 ya. Jadi ini kalau kita bagi, AX kuadrat dibagi X pangkat 3, tambah BX dibagi X pangkat 3, ditambah C dibagi X pangkat 3. Hasilnya apa? A per X ditambah B per X kuadrat tambah C per X pangkat 3. Di kuncinya itu di pangkat 1-nya. Kalau di pangkat 1-nya ini bilangan, sekali bilangan, semua bilangan. Anda lihat sini, di pangkat 1-nya. Ini bilangan, ya, pangkat 1-nya di atas bilangan, maka semuanya bilangan. Sudah jelas sampai sini? Ini bisa kita ganti dengan U, ya. U. Jadi kalau ini U pangkat 3, berapa sini? Langsung ya, dipecah jadi 3. Pecahan. Sini Pak, U pangkat 1, U pangkat 2, U pangkat 3. Ya, nah?
Paham ya? Nah, kalau U-nya itu adalah linear gini, seperti X min, makanya sekali bilangan, semua bilangan. Jadi kalau ini bilangan, semuanya bilangan. Ya, contohnya gini, X min 5 pangkat 3. Ya, di atasnya kita nggak tahu ya. Ini dipecah menjadi 3 pecahan. Di sini X min 5 pangkat 1. Sini X min 5 pangkat 2. X min 5 pangkat 3. Kita tanya di pangkat satunya. Kalau ini pangkat 1, di sini apa di atasnya? Pembilangnya apa? Seperti di atas nih. Kalau pangkat 1 pasti berupa bilangan, ya nak? Koefisien dari X pangkat 0 kan. Jadi kalau ini pangkat 1 ini bilangan. Sekali bilangan, semua bilangan. ABC. Sudah paham? Tetapi, nah ini nanti untuk khusus yang dua-duanya, baik TI Stat maupun TI Mat, itu kejumpa namanya transformasi Laplace nanti ya. Laplace transform. Nah, di sana Anda belajar fungsi pangkat, bentuknya ini X kuadrat plus 1 pangkat 3 misalnya. Di atasnya itu. Nah, ini dasarnya sama, tetapi pembilangnya beda. Ini X kuadrat plus 1 pangkat 3, berarti ini X kuadrat plus 1 pangkat 1, X kuadrat plus 1 pangkat 2, X kuadrat plus 1 pangkat 3. Jadi dasar sama ya penyebutnya. Tetapi di pangkat 1 ini coba Anda tanya. Beda kan? Di pangkat 1-nya, kalau ini X kuadrat plus 1 pangkat 1, kalau ini X kuadrat di atasnya apa? X pangkat 1 enggak? Kalau penyebutnya X kuadrat, di atasnya X pangkat 1. Koefisiennya A. AX tambah B. Sekali sekian X tambah B, semuanya sama. Jadi AX tambah B, berikutnya apa? CX tambah D, berikutnya apa? EX tambah F. Gitu. Itu cara. Ini dipakai nanti di Laplace transform atau transformasi Laplace. Ya. Nanti dapat baik kompetensi matematik maupun kompetensi statistik. Ya. Khususnya topiknya adalah X-nya diganti S, ya, fungsi S semua. Ya, itu transformasi Laplace. Ada pertanyaan dulu Mbak sini? Halo? Ya, kuncinya itu, ya. Baik. Nah, sebelumnya jadi kalau ada seperti ini, integral dari misalnya X min 3 dx per X kuadrat kurang 6X tambah 8. Ya. Ini bisa diuraiin kan? Jumlahnya min 6, sekalinya 1 kali 8, 8. Berapa kali berapa tuh? Min 2, X min 2 kali X min 4. Itu enggak? X min 2, X min 4. Tetapi, kalau Anda lihat di sini, sebelum Anda bekerja, jadi ada kalanya, enggak semua soal, tes dulu. Turunan dari penyebutnya berapa? Apakah terkandung pada pembilang seperti yang dulu saya ajarkan? Coba, turunan dari penyebutnya berapa? Diturunkan X kuadrat turunkan 2X min 6X 6X diturunkan 6 kali 1 6 8 dengan 0 kurung kali dx. Bisa difaktorkan? Angka berapa bisa keluar? 2. Keluarkan 2. Coba tanya, ada enggak X min 3 dx? Ada enggak X min 3 dx? Ada. Kalau ada, ini enggak usah dipakai pecah bagian. Ya, seperti tadi satu urai X min 2 kali X min 4 enggak usah. Langsung buat sini D dari penyebut per penyebut. DU per U. DU per U. D penyebutnya kan X kuadrat 6X tambah 8. X kuadrat min 6X tambah 8. Ya kan? Nah, turunan ini adalah berapa tadi? 2 kali X min 3 dx. Padahal di soalnya 1 kali kan? 1 kali X min 3 dx. Terjadi kelipatan 2 enggak? Supaya 2 jadi 1 dikali 1/2 ya, atau setengah. Jadi hasilnya setengah. Integral DU per U apa? Ln harga mutlak dari U. Betul enggak? Tambah C. Integral DU per U adalah ln U. Selesai. Singkat jalannya. Kalau
turunan dari penyebutnya terkandung pada pembilangnya. Paham ya? Nggak percaya Anda? Kita coba ya, pakai pecah bagian. Integral dari X min 3 dx per X kuadrat kurang 6X tambah 8. Oh, Anda mau catat ya? Yang tadi ya. Jadi sebelum Anda kerjakan, tes dulu apakah turunan dari penyebutnya terkandung sekian dx dari pembilangnya. Kalau ya, nggak usah dipecah bagiankan, ya, nggak usah diubah dipecah bagian. Buat aja integral du per u. Jelas sampai sana? Yang belakang? Jelas? Ya. Ini kurang besar ya frame-nya. Saya nggak tahu caranya membesarkan. Hah? Kenapa? Maksudnya? Hah? Halaman sebelumnya. Ini nanti kan saya kasih Anda juga, Boy. Karena waktu kita sudah tinggal, ini sudah minggu ke-12. Minggu depan, nanti Januari habis ya? Oh, 2 minggu lagi? Oh, ini minggu ke-10 atau 11? 11. Kita sampai minggu 13, berarti 2 minggu lagi. Ya, di Januari nanti ketemunya kan? Mungkin kita tambah waktu 1 kali ya. Nah, cukup waktu. Jadi waktu kita agak kasih, mohon maaf. Halo, halo. Jadi karena waktunya sangat terbatas, karena kekurangan dulu itu ya, tiap 80 menit hilang, maka saya kirim kemarin, itu yang saya ngajar di ASO, lengkap ya. Di ASO berlebih waktunya, di sini kekurangan. Karena sana jalan 100 menit per 2 SKS. Jadi kalau 4 SKS 200 menit. Ya. Ya, masih terus lagi, ASO masih terus sampai ya deret konvergen divergen, deret Metz-Lowrin, deret Taylor masuk ya. Oke. Baik. Kita masuk ke sini. Nah, ini kalau diuraikan X min 3 dx per apa sini? Ini kita uraikan berapa? Min 2 min 4 enggak? Nah, kita salin sini X min 3 per X min 2 kali X min 4. Diuraikan menjadi 2 pecahan. Satu penyebutnya X min 2. Satu penyebutnya X min 4. Yang kelihatan jelas enggak belakang? Paling bagusnya masing-masing punya notebook di depan mata ya. Kalau ini kan yang belakang jauh. Kalau terlalu gede nanti nggak buat lama. Baik ya. Tadi kalau ini X pangkat 1 di atasnya apa? Bilangan. Ya, nah, sekali bilangan ini semua bilangan. Oh, nah ini sama. Sorry, ini bilangan-bilangan. Ya kan? Ini masing-masing. Kemudian untuk cari ini ada 3 cara. Ada 3 cara. Cara pertama adalah cara identitas. Identitas. Mengidentikan kiri dan kanan. Caranya kita kali dengan KPK. Ya. Jadi ini dikali dengan KPK. KPK-nya berapa? Penyebutnya sendiri. X min 2 kali X min 4. Ini adalah namanya kelipatan persekutuan kecil. Bukan Komisi Pemberantas Korupsi ya. Singkatannya sama ya. Kelipatan persekutuan kecil. Oke. Masing-masing dikali KPK. Jadi berarti X min 3 per X min 2 kali X min 4 dikali KPK. Ya, dikali. Sama dengan pecahannya semuanya dikali dengan KPK. Ditambah B per X min 4 dikali KPK. Masing-masing ini
awalnya kalau Anda udah bisa nanti. Nah, ini coret enggak ini? Ini coret ini coret ini. Maka tinggal apa? X min 3 sama dengan A kali X min 4 ditambah B kali X min 2. Sebetulnya ini kali silang, betul enggak kali silang sini? A kali X min 4 tambah B kali X min 2 ini. Ya kan? Nah, kata apa ini kita masukkan harga cara identik kita kalikan ya. Jadi X min 3 sama dengan, coba kalikan. A kali X AX, A kali min 4 A, B kali X BX, B kali min 2 B. Kemudian kumpulkan X dengan X. Apa tuh? AX tambah BX, keluarkan X-nya. A tambah B kurung kali X. Benar? Ditambah bilangan konstannya min 4A min 2B. Nah, ini cari identitas, kita ambil koefisien X. Koefisien X sebelah kiri berapa sini? Sebelah kiri berapa? 1. Sebelah kanan A plus B. Enak. Di sini koefisien X-nya depannya 1. Di sini koefisien X-nya A tambah B. Terus bilangan. Bilangan sebelah kiri berapa? Min 3. Enak. Min 3. Ini sini berapa? Min 4A min 2B. Ya kan? Benar ya? Nah, kalau mau disamakan, ini namanya apa? Di SMP, eliminasi dan substitusi. Ini supaya B-nya sama. Ini kali 2, ini kali 1. Itu enggak? Ini kali 2 berapa? Coba. 2A tambah 2B. Sama dengan dibalik ya. 2 ke 1, 2. Ini kali 1 tetap. Min 4A min 2B. Ya enggak? 1 kali min 3 tetap. Nah, kalau ini kita jumlahkan, 2B min 2B, 0 jumlahnya. Ini jumlahkan berapa? Min 2A sama dengan min 1. Berapa A? Min 1 dibagi min 2. Hasilnya setengah. Ya enggak? 1/2. Min 1 bagi min 2. Setengah kan? Atau 1/2. Berapa B? Nah, masukkan di sini. A tambah B adalah 1 tadi kan? Ya, atau mau di sini boleh. Kita ambil yang persamaan pertama, A tambah B adalah 1. A-nya adalah setengah. Dikurangi, A kurang A habis, B berapa? Setengah juga. Jadi A setengah, B setengah. Nah, udah dapat ini. Baru kita salin soalnya nih. Ya, lengkapnya nih. Ya. Atau ini dulu ya. Ini cara pertama mencari A dan B-nya. Sudah paham? Cara identitas. Kedua, ngerti ya. Yang kedua adalah harga nol fungsi. Harga nol fungsi. Ini yang sering dipakai di SMA ya. Harga nol fungsi. Kita salin ini ya. Sama caranya atau sampai ini. Sampai yang sini sama nih. Ya. Mau salin boleh. Itu X min 3 per X min 2 kali X min 4 sama dengan A per X min 2 ditambah B per X min 4. Kemudian dikali KPK X min 2 kali X min 4. Ini adalah kelipatan persekutuan kecil. Ini penyebut ini hilang. Ya, ini hilang, tinggal langsung pembilang saja. Terus ini kali silang aja gitu, cepat. Ya, kali silang aja. Atau ini dikali ini sama kan dicoret X min 2-nya, berarti tinggal A kali X min 4. Kali silang nih. A kali X min 4 tambah B kali X min 2. Karena ini X min 4-nya coret. Tinggal B kali X min 2. Udah? Nah, harga nol fungsi itu artinya apa? Penyebutnya ini diambil sama dengan 0. X kurang 2 sama dengan 0. X berapa? 2. Masuk ke sini. X sama dengan 2. Coba kita masukkan ke dalam. Ini enggak dikaliin. Kalau dikalikan tuh cara identitas tadi ya. Coba kalikan. Dimasukkan. X-nya 2. 2 kurang 3 adalah A kali 2 kurang 4 ditambah B kali 2 kurang 2. 2 kurang 2, 0 kan?
Jadi 0 kali B 0. Tinggal apa sini? 2 kurang 3. Min 1. Ini. Min 2A. Berapa A? Min 1 dibagi min 2. Hasilnya 1/2. Ini ya. Penyebutnya ambil sama dengan 0. X kurang 4 sama dengan 0. X berapa? X sama dengan 4. Masukkan sini. X sama dengan 4. Ke dalam mana? Yang dikotakkan nih. Yang dikotaki. Ya. Yaitu X min 3. Berarti sini 4 kurang 3 adalah A kali 4 kurang 4. Yang diganti X-nya ya. X-nya yang diganti. Ditambah B kali 4 kurang 2. Yang saya lingkari itu X-nya. Ya nak? 4 kurang 3 sama dengan A kali 4 kurang 4 tambah B kali 4 kurang 2. 4 kurang 3, 1. Ini 0 ya. Habis. Ini apa nih? 2B. Berapa B? 1 dibagi 2. Sama kan? Oke. Yang ketiga adalah jalan lintas. Ya. Jalan lintas. Nanti ini saya berikan ke Anda juga. Ya. Konsentrasi, perhatikan, mengerti dulu. Ya. Nggak usah itu. Ini udah enak Anda deh ya. Kalau zaman dulu ya seperti itulah. Kejar-kejaran. Saya pernah 3 jam diajar konstruksi beton gitu ya. Itu teknik sipil. 3 jam belajar. Nulis, dosennya nulis terus. Ngomong sendiri gitu terus sampai ujung sana. Ya hapus. Nyatanya udah selesai belum? Ya hapus aja. Dia kejar-kejaran nulisnya. Ya. Oh, ini sudah ada semua ya. Oke, ini juga sama. Yaitu kita salin tadi apa? X min 3 per apa tadi? X min 3 X min 2 kali X min 4 sama dengan A per X min 2 tambah B per X min 3. Ini jalan apa? Cara ketiga adalah jalan lintas. Ya. 4 sini ya, sorry. Terima kasih. Ini jalan lintas ya, alias tol. Ya. Nah, caranya gimana? Kalau jalan lintas tuh kita anggap A-nya ini kalau sama ya, sama-sama linier, pangkat 1. B ini anggap 0. Kalau B yang nggak 0, kita salin nih. X min 3 per X min 2 kali X min 4 sama dengan A per X min 2. B-nya 0. B-nya 0, hilang ya. Nah, yang sama apa? X min 2. Nah. Yang sama itu kita cari X kurang 2. Harga 0-nya berapa? 2 kan? Masukkannya. Jadi 2 kurang 3. X-nya 2 ya. 2 kurang 3 per 2 kurang 4 sama dengan A. Berapa A? 2 kurang 3 min 1. 2 kurang 4 min 2. Hasilnya setengah. Jelas? Begitu gak? Mencari B-nya anggap A-nya 0. Kalau A-nya 0 ini kita salin X min 3 per X min 2 kali X min 4 sama dengan A-nya 0 tinggal B. B per X min 4. Ya. Yang sama kiri kanan X min 4 enggak? Yang sama itu harga fungsinya. Nah, ini kita ambil sama dengan 0. Yang sama tadi X sama dengan 4. Nah, ini masukkan ke dalam ini berapa? X yang kita ganti. X-nya adalah 4. 4 kurang 3 per 4 kurang 2. Ya, nak? Sama dengan B. Terus berapa B? 4 kurang 3, 1. 4 kurang 2, 2. Adalah setengah. Jadi ada 3 cara ya. Cara pertama cara identitas. Mengidentikan kiri dan kanan. Yang kedua, harga fungsi. Yang ketiga, jalan tol. Jalan lintas alias tol. Oke ya. Ini jalan langsung. Saya nggak tahu diajarkan nggak di SMA ini. Ada ya, oke. Baik, kalau sudah, barulah kita masuk, kita salin ya. Jadi X min 3 per, kita salin pecahannya tadi, X min 2 kali X min 4 sama dengan A per X min 2 tambah B per X min 4. Caranya setelah salin, kasih integral kali dx. Integral kali dx pada pembilang, integral kali dx pada pembilang. Nah, A-nya berapa tadi? Setengah. B-nya berapa? Setengah juga. Enak.
Setengahnya boleh keluar. Ya, setengahnya keluar, ya, setengah keluar. Setengah boleh keluar. Ini juga setengah boleh keluar. Tinggal dx per x d-2. Ini dx per x-4. Oke. Terus ini penyebutnya x-2. Coba kita sengaja. D dari penyebut berapa? Berapa turunan dari penyebutnya? Min 2 turunan kan 0. X turunannya 1. 1 kali dx. Betul enggak? Sama dx. Cocok. Setengah keluar. Ini juga penyebutnya x-4. Ini D dari penyebut. Berapa? Min 4 turunan 0. X turunannya 1. 1 kali dx. Sama kan? Sehingga ini hasilnya setengah. Integral du per u apa? Ln H mutlak x-2. Tambah setengah. Integral du per apa? Ln H mutlak x-4. Tambah C terakhir. Setengahnya boleh keluar? Boleh. Tinggal apa? Ln x-2 tambah ln x-4 tambah C. Setengah kali log A tambah log B. Log AB kan? Log AB. Jadi x-2 kali x-4 tambah C. Kalau ini selesaikan, ln x kuadrat, jumlah tidak sama adalah min 6 kali yang sama x, tambah AC kali yang nggak sama. Ya nak, min 2 tambah min 4 kan min 6, AC kalinya plus 8. Sama enggak hasilnya yang tadi yang di awal tadi, mana dia? Nah, sama enggak? Sama kan? Jadi kalau turun dari penyebutnya ada terkandung pada pembilangnya sekian dx-nya, maka enggak perlu dibikin buat pecahan. Paham ya? Oke? Sampai sini ada yang mau ditanya? Yang online ada yang mau tanya? Online. Tidak ada, Pak. Ada, Pak. Dengar nggak online-nya? Halo, Sudah jelas, Nggak Pak. ada, Pak. coba. Kok. Padahal online-nya ada 19 orang. Online. Iya, Pak. Iya, Halo, yang online jelas nggak? Jelas, Pak. jelas. Suaranya kok nggak dengar ya? Ini udah 100%. Aduh. Oke, jadi udah jelas ya. Baik. Nah, kalau sudah ada soal yang, nah ini baru yang sebentar lagi. Soalnya yang turunannya tidak terkandung pada pembilang. Jadi mau tak mau, ya besar bagian ya. Jadi integral min 4x plus 7 per 2x kuadrat tambah 3x kurang 2. dx. dx ini bisa di atas, dia kurung sini ya. Coba. Bagaimana menguraikan penyebutnya? Ini pelajaran SMP kelas 2. Masalah ya. 2x kuadrat tambah 3x kurang 2. Uraiannya gimana? Anda belajar 2x kurung nanti x gitu ya. Kira-kira coba-coba gitu. Enggak begitu. Ya. Jadi caranya lihat kalau ini 2x kuadrat. Tulis ini 2x per 2. Sama. Kalau 7x kuadrat 7x per 7. Nah baru uraiannya tadi jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? AC kalinya berapa? Coba. Jumlahnya ini. Plus 3. AC kalinya ujung kali ujung. 2 kali min 2 min 4. Coba uraian berapa? Ini 4 kali 1 kan? 4 kali 1. Minnya di mana? Ya di satunya. Betul. Hati-hati ya. Ini harus memenuhi syarat ini. Berarti sini apa? Di sini adalah gimana? Berarti yang di sini adalah
tambah, ya bisa min 4 tambah 1 atau terbalik. Boleh terbalik letaknya, ya kan? Nah, yang mana habis dibagi 2? Yang habis dibagi 2 kan ini. Ya enggak? Nah, kita bagi 2 berapa? 2x bagi 2x min 4 bagi 2 min 2 kali 2x plus 1. Nah, ini uraiannya pasti. Daripada saya tak tahu dulu, saya pernah lihat tahun berapa itu? 19 ya. Tahun 1980. Hah? Plus 4, sorry, plus 4 min 1 ya. Terus saya yang salah. Maaf, Bang. Salah salin. Ini oke. Jadi ini adalah apa tadi? Jadi ini plus 4 min 1. Ya, ini min 1 salah. Ya, ini adalah plus 2 ya. X plus 2 kali 2x min 1 ya. Oke. Nah, baru kita uraikan sini. Ini jadinya apa? Min 4x plus 7 kurung dx. Boleh gitu terus ya. Per. Ini difaktorkan. Nah, cara faktor ini kan pelajaran di SMP nih. Itu x tambah 2 kali 2x min 1. Sudah paham? Nah, baru pecah bagiannya kita buat ya. Itu min 4x plus 7 per x tambah 2 kali 2x min 1 dipecahlah menjadi 2 pecahan. Yang satu x plus 2, yang satu 2x min 1. Ya, ini terserah Anda mau pakai mana caranya. Cara pertama tadi identitas, kedua akar fungsi, ketiga jalan tol. Terserah. Nah, ini kalau pangkat 1 A, ini pangkat 1 setelah A apa? B. Kalau orang teknik ini K0, K1. Itu orang teknik senang gitu ya. Nah, terserah mau pakai jalan tol, boleh. Jalan tol cara ketiga ya, yaitu B-nya dianggap 0. Sehingga apa? Min 4x plus 7 per x tambah 2 kali 2x min 1 sama dengan A per x plus 2. Yang sama apa sini? X tambah 2 ya. Ya. Yang sore ini Hagano fungsinya. Hagano fungsinya berapa? X tambah 2 sama dengan 0, berarti X berapa? Min 2. Masukkan ya. Berarti A sama dengan berapa? Ini udah coret kan 1. A sama dengan min 4 kali min 2 tambah 7 per 2 kali min 2 tambah kurang 1. Sorry. Hasilnya apa? 8 tambah 7 per min 4 min 1 berapa? Min 5 ya. Berarti A-nya berapa? 15 bagi min 5. Hasilnya min 3. Oke? Jelas nih? Nah, satu lagi. Kalau mencari B, A-nya anggap 0. Ini kalau dua-dua linear ya. Hati-hati kalau enggak bisa. Jadi ini kita ambil satu lagi apa? Min 4x plus 7 per x tambah 2 kali 2x min 1. Sama dengan A-nya 0, berarti tinggal B per 2x min 1. Yang dicoret yang sama, 2x min 1-nya. Hagano fungsinya berapa? 2x kurang 1 sama dengan 0. 2x adalah 1. X adalah setengah. Maka di sini berapa B? Min 4 kali setengah tambah 7 per setengah tambah 2. Berapa? Ini dikalikan min 2 tambah 7 per 2 setengah. 7 kurang 2, 5. 5 bagi 2 setengah berapa? 2. Ya. Udah, A-nya dapat, B-nya dapat. Langsung udah salin yang ini soalnya. Jadi min 4x plus 7 per berapa tadi? X tambah 2 kali 2x min 1. Ya. Sama dengan, jadi A per X tambah 2 tambah B per 2x min 1. Integralkan, mau dikurung boleh ini kali dx. Integralkan kali dx, integralkan kali dx.
Ganti A-nya. Berapa A-nya tadi? A-nya min 3, B-nya 2 ya. A-nya min 3, B-nya 2. 2 dx per 2x min 1. Nah, ini min 3-nya boleh keluar. Min 3 keluarkan, tinggal dx. Dx itu D dari penyebut per penyebut. Berapa? Berapa turunannya? 2 turunan 0, X turunannya 1 dx. Cocok? Oke. Ini 2 mau keluarkan atau biarkan? Boleh, terserah. Kalau hendak dikeluarkan, ini penyebut 2 min 1. Coba D dari penyebut berapa? Min 1, 0. 2X turunkan 2 kali 1, 2 kali dx. Sama persis. Sama namanya. Udah enggak dikali apa-apa. Kalau udah sama kan kali 1 enggak usah tulis. Biasanya min 3. Paham maksudnya? Kalau 2 dikeluarkan nanti kali setengah sama aja. 2 kali setengah 1. Integral DU per U apa? Ln H mutlak U tambah integral DU per U ln H mutlak U 2X min 1 tambah C. Habis ini selesai atau mau teruskan bisa. Kalau mau teruskan bisa nih. Jadi apa? 3-nya dipindahkan belakang jadi pangkat enggak? Ln X tambah 2 kurung pangkat 3 enggak? Tambah ln 2X min 1. Terus ingat enggak? Log A kurang log B. Apa? Log A per B. A-nya yang positif, 2X min 1. B-nya yang negatif, X tambah 2 kurung pangkat 3. Tambah C. Jadi berhenti mau di mana aja. Kalau essay itu berhentinya mau di mana saja terserah. Tapi kalau pilihan ganda harus sampai sama. Jadi saya enggak begitu suka dengan pilihan ganda gitu. Essay gitu ya. Karena pilihan ganda tembak jenggo, hitung kancing ABCD D. Ternyata salah, meleset. Habis sudah. Ya 0 nilainya, ya. Oke? Jadi sebaiknya maka saya cenderung essay. Karena tahun yang lalu itu kalau pilihan ganda hancur nilainya. Rata-rata hancur. Hanya sebagian kecil yang bagus nih, ya. Oke? Saya teruskan. Oke. Ini sudah. Nah, ini ada contoh lagi. Saya teruskan. Ini ada contoh lagi. Min 2X plus 7 kurung DX per X min 2 pangkat 2. Ini yang pakai pangkat 2. Ingat. Jadi min 2X plus 7. X min 2 pangkat 2. Ini bisa diuraikan. Masih ingat enggak tadi yang saya ajarkan? U pangkat 2. U pangkat. Ya. Ini X min 2 pangkat 1. X min 2 pangkat 2. Kalau pangkat 3 terus lagi. Tanya di pangkat satunya. Berapa koefisien, berapa apa yang diisi di pada pembilangannya? Karena pangkat 1 ini bilangan. Sekali bilangan, semua bilangan. Itu tadi ya. Kalau pangkat 3, C gitu. Ya. X per X min 2 pangkat 3. Sudah. Kalau ini sebaiknya kagak ganda fungsi ini ada pangkat 2, pangkat 1 loh. Hati-hati. Ini bukan pangkat 1 semua. Jadi ini sebaiknya dikali dengan cara kedua kita gunakan kali KPK dari penyebut. Berapa? X min 2 pangkat 2, yaitu KPK, kelipatan persekutuan kecil. Berapa? Pecahan ini dikali KPK. Coret penyebutnya. Betul enggak? Kalau Anda belum bisa, tulis. Tapi kalau sudah bisa, langsung. Ya enggak? Min 2X plus 7 per X min 2 pangkat 2 dikali X min 2 pangkat 2. Pecahan ini, jangan hati-hati ini bukan kali silang. Min 2 pangkat 2, pecahan ini B, X min 2 pangkat 2 kali KPK. Nah ini pangkat 2 coret, ini pangkat 2 coret. Hati-hati ini 1 hilang. Enak. Maka tinggal apa sini? Min 2X plus 7 sama dengan
A kali X min 2 ditambah, ini coret tadi ya, tinggal B saja. Enak. Kalau pakai agenda fungsi, ini penyebutnya sama dengan 0. X kurang 2 sama dengan 0, X berapa? 2. Masuk ke sini. X sama dengan, ini ya. X sama dengan 2. Masukkan. Min 2 kali 2 tambah 7 sama dengan A kali 2 kurang 2 ditambah B. 2 kurang 2, 0. Hilang. Ini min 4 tambah 7 adalah B. Berapa B? 7 kurang 4, 3. Kemudian, ada anak X ya? Nggak ada lagi kan? Kalau nggak ada, boleh X sembarangan. Boleh 0, boleh 1. Kalau nggak ada, min 2, min 1, boleh. 100 boleh nggak? Boleh. Tapi makin gede kan pusing sendiri. Ya. Jadi bebas, X bebas. Nah, terserah. Kalau Anda mau X bebas, X sama dengan 0, boleh nggak? Boleh. Kita masukkan berapa nih? Min 2 kali 0 tambah 7 adalah A kali 0 kurang 2. B-nya sudah tahu 3. Ganti 3. Ya, B-nya ganti 3. Jadi hasilnya berapa nih? 0 hilang. Tinggal 7. Ini berapa? Min 2A tambah 3. Nah, min 2A pindah ke kiri plus 3 kurang 7. Ya enggak? 3 tetap, 7 pindah ke kanan. 2A berapa? Min 4. Berapa A? Min 4 dibagi 2. Hasilnya min 2. Benar? Oke. Nah, A-nya min 2. Ya. Salin ini ya. Salin pecahannya. Min 2X plus 7 per X min 2 pangkat 2. Apa tadi? Sama dengan, terus ini X min 2 pangkat 1. Sini X min 2 pangkat 2. Sini AB tadi ya. Ini integral kurung kali dx, integral kali dx, integral kali dx. A-nya berapa tadi? A-nya min 2, B3 ya. A-nya min 2 per X min 2. B-nya 3. Ya, 3 per X min 2 pangkat 2. Ini min 2-nya dikeluarkan. Ya, min 2 keluarkan, tinggal dx per itu. D dari penyebut per penyebut. Berapa? Min 2 turunannya 0, X turunannya 1 dx. Tambah. Nah, ini gimana nih? 3-nya keluar. Tinggal, ini naik ke atas. X min 2 pangkat min 2 dx. Ya enggak? Jadi hasilnya min 2 integral du per u ln harga mutlak u. 3 kali, hati-hati nih. Ini u-nya pangkat min 2, dx-nya jadi du. Sengaja. U pangkat n du. Sengaja. Du-nya berapa nih? Min 2 turunkan 0, x turunannya 1. 1 dx. Sama enggak? Udah. Jadi ini hasilnya min 2 ln harga mutlak M min 2 tambah 3 kali integral dari U pangkat min 2 DU. Rumusnya apa? 1/n plus 1 U pangkat N plus 1. Ya enggak? Ini min 2. N plus 1 tambah C. Betul enggak? 1/n plus 1 U pangkat N plus 1. Ya kan? Ini sama dengan min 2 ln X min 2. Nah, ini berapa nih? Ini min 1. 1 bagi min 1, min 1 kali 3, min 3. Min 3 kali X min 2 pangkat min 1. Jadi hasilnya min 2 ln X min 2 min 3 per pangkat min 1 ini turun ke bawah. Jadi X min 2 pangkat 1 enggak? Gini, boleh kurung, boleh enggak. Udah, selesai. Jelas sampai sini? Oke. Dah.
Sampai sini jelas? Oke, kalau sudah, kita teruskan dengan integral tertentu sekarang. Yang tadi itu semuanya integral tak tentu, sekarang integral tertentu. Nah, ini sudah mengarah ke, kalau sudah tertentu masuk ke luas daerah di bawah satu kurva atau antara dua kurva yang berpotongan. Ya. Nah, contohnya 0,1, 2x min 5 pangkat 3. Integral tertentu itu punya harga batas bawah dan batas atas. 0 ini adalah batas bawahnya. 1 adalah batas atasnya. Hitungnya seperti integral tak tentu, hanya punya harga batas. Tambah C ini hilang ya. Tambah C tidak ditulis. Jadi, ini U pangkat N dx. Jadi sini Anda buat 0,1, U-nya 3x pangkat 3, 3x kurang 5, N-nya 3, DU sengaja. DU-nya berapa nih? Ini 2x. Salin. Oke, 2x ya. Jadi sini turunannya berapa nih? U pangkat N DU. Minimal turunannya 0, 2x turunannya 2 kali 1 dx. 2 kali 1 dx. Yang ada dx saja terjadi kelipatan 2. Supaya 2 jadi 1 dikali 1/2. Nah, baru integral U pangkat N DU rumusnya apa? 1/n plus 1, 3 tambah 1, 4. 2x U pangkat N plus 1, 3 tambah 1, 4. Harga batas 0,1. Ini dikalikan setengah ke 1/4 dari 2x min 5 pangkat 4. Enak? Masukkan nih. 1/8 dari batas atasnya 1. Jadi x-nya kita ganti ya. 2 kali 1 kurang 5 pangkat 4. Terus 2 kali 0 kurang 5 pangkat 4. Jadi hasilnya 1/8 kali, jadi 2x min 5-nya, x-nya diganti ya. Ini 2 kurang 5 berapa? Min 3 pangkat 4. Ini 2 kali 0, 0. Kurang 5 pangkat 4. Hasilnya 1/8 dari min pangkat genap plus 3 pangkat 4 berapa? 81. Min pangkatnya genap 5 pangkat 4 625. Hasilnya berapa? Min 5/4 Hasilnya berapa? Min 68. Jelas ya? Halo? Ini contoh aljabar. Sekarang kita masuk contoh yang trigonometri ya. Trigonometri. Yang kedua, batas 0 pi suara sin x dx. Integral sin apa? Min cos x. Harga batas 0 pi. Jadi yang diganti cos, ini min dari cos batas pi dikurang cos 0. Hati-hati ya. Bukan cos dalam kurung pi kurang 0, enggak ya. Cos x batas atas di cos pi dikurang cos x batas bawah cos 0. Nah, Anda tahu cos pi berapa? Cos 180 min 1, cos 0 1. Sehingga min dari min 1 min 1 min 2. Hasilnya plus 2. Oke. Baik. Nah, baru kita masuk dengan aplikasi integral. Ini ya, aplikasi integral. Kita masuk luas daerah atau area ya. Luas daerah atau disebut area di bawah satu kurva ya. Di bawah
suatu kurva. Suatu kurva atau busur, ya, sama. Jadi kita gambarkan sketsanya. Ini ada kurva miring, ada lengkung. Ini batasnya X sama dengan A, ini batasnya X sama dengan B. Berapa luas ini? Sorry. Luas ini. Yang warna kuning. Berapa? Ya. Ini Y adalah fungsi X. Maka terhadap sumbu X, ini kan terhadap sumbu X, ya. Terhadap sumbu X. Maka luas sama dengan apa? Integral batasnya AB atau X1 X2 boleh. Y dx. Enak. Satu lagi. Satu lagi terhadap sumbu Y. Gimana? Kalau ada lengkung gini, sorry. Lengkungnya ini. Ini kita Y sama dengan P atau Y1. Ini adalah Y sama dengan Q. Sumbu Y ini sumbu X. Maka luas yang kita cari adalah yang di asal kuning. Ya. Berapa luasnya? Halo. Ini terhadap sumbu Y. Nah, ini berarti kan Y adalah fungsi X, harus dibalik. X adalah fungsi Y. Jadi dalam Y. Sehingga luas adalah integral Y1 sampai Y2 atau P sampai Q X dy. Terbalik, ya. Kalau sini adalah Y dx, sini X dy. Paham? Nah, sekarang tanya dari mana rumus ini? Pernah dibuktikan ya sama? Tergantung gurunya, ada ya, ada enggak, ya. Baik, sekarang kita buktikan dari mana rumus ini datangnya, aslinya, ya. Yaitu kalau kita gambarkan, ini ada kurva, saya terserah mau gini boleh juga. Ini adalah batasnya, ini X sama dengan A, ini adalah batasnya X sama dengan B, ini sumbu X, sumbu Y. Terus ini ada, kita ambil kecil, harusnya kecil. Tapi kalau terlalu kecil nggak kelihatan nanti, ya. Kita ambil ini 4, ya. Ini A, B, C, D. Terus ini P, Q. Coba Anda lihat. Jadi mainnya 4 segi panjang, ya. Sekarang kita lihat 4 segi panjang yang kecil mana tuh? 4 segi panjang yang kecil mana? Jadi luas 4 segi panjang yang kecil AQCD, betul enggak? AQCD lebih kecil dari apa? Lebih kecil dari luas yang kita cari. Yang kita cari itu ABCD, betul enggak? Yang kita cari kan ABCD kan? Oke. Sudah itu lebih kecil dari yang segi 4 yang besar, itu segi luas segi 4 apa? PBCD, ya, PBCD. Jelas? Nah, ini oke. Ini Y adalah fungsi X, ya. Y adalah fungsi X, Y. Ya. Y adalah fungsi X ini.
grafik ini masuk Y adalah fungsi X. B ini menuju A. Ya, ini mirip dengan diferensial, masih ingat nggak? Kalau B bergerak menuju A, kalau B-nya berimpit dengan A, berarti ini disebut delta X ya. Ini kita namakan delta X. Kalau ini delta X, ya. Dulu apa di diferensial H, ingat nggak? Ya, H. Ini delta X. Nah, kalau Anda lihat ini titiknya A itu adalah X, Y, ya. A itu adalah X, Y, berarti sini ini Y nah. Tingginya Y, ordinatnya Y, maka lebarnya ini adalah delta X. Berapa luasnya? Luasnya adalah AQCD berapa? Y dikali delta X. Benar? Nah, yang kita mencari itu adalah delta luas. Ya, ini kan delta luas yang saya itu ABCD itu delta luas. Kemudian yang gede ini apa? Oh ya, ini sini titiknya, sorry. Bukan itu ya. Bukan di sini titik tadi ya, salah ya. Yang kita cari itu bukan ini, tapi yang kita cari titik B-nya menuju A gitu, ya. Titik B menuju A, titik B-nya lah X, Y ya. X, Y. B ini X, Y. Berarti ini data X, yang ini data apa nih? Yang kecil ini adalah apa nih? Data Y enggak? Ya, yang ini data Y nih. Oke ya. Data X ini. Oke. Ya, jadi berarti BC berapa BC? 4 segi panjang yang gede adalah Y ditambah delta Y dikali delta X enggak? Ya, ini Y. BQ itu delta Y. BQ delta Y. QC kan sama dengan AD. Y. Jadi semua ini, kalau dari sini ke base ini berapa? Y ditambah delta Y enggak? Oke, sampai sini jelas? Kemudian ini kita bagi dengan data X. Kita bagi ya, data X. Kita bagi data X, berarti ini tinggal Y. Ini dibagi data luas bagi data X. Ini dibagi data X tinggal Y plus data Y. Nah, Anda lihat, waktunya menuju ke sini, makin lama data Y makin pendek, data X juga makin pendek enggak? Jadi kalau kita gambarkan sini ya, ini ada lengkung, gitu. Ini adalah data X, ini siku-siku, ini data Y. Kalau sampai sini, data X-nya pendek, data Y juga makin pendek enggak? Sampai sini, coba. Nah, data X-nya tinggal pendek ini, data Y makin pendek. Sana. Kalau sampai di sini, apa terjadi? Di sini apa? Data X-nya menuju 0, data Y juga menuju 0 enggak? Atau menjadi titik itu 0. Paham ya? Halo, ini persis yang H dulu ingat. Makin pendek, H-nya makin pendek, akhirnya garis singgung berimpit dengan, garis potong berimpit dengan garis singgung. Ingat di titik singgung, mesti ingat batu diferensial. Rumus diferensial saya buktikan. Ambil mirip nih itu. Nah, berarti sini data X menuju 0, data Y juga menuju 0. Ya. Paham ya? Ini data X menuju 0, data Y juga menuju 0. Di sini kita gunakan limit data X menuju 0, semuanya sama, limit data X menuju 0 dari data luas per data X. Di sini limit data X menuju 0 dari Y plus data Y. Ingat tadi, pada saat data X menuju 0, data Y juga menuju 0 enggak? Atau data X menjadi 0, data Y juga menjadi 0. Nah, kita ganti ya. Karena ini data X ini 0, bukan X, Y ini bukan X, berarti Y hasilnya. Oke. Terus ini data Y-nya kan menuju 0. Berarti ini menjadi 0, Y tambah 0, Y. Nah, masih ingat enggak ini dulu? Waktu Anda belajar diferensial, masih ingat enggak? Y aksen adalah limit data X menuju 0 dari data Y
per data X. Halo, oh ya, Y aksen itu adalah, saya ganti ya. Y aksen itu adalah DY pada X. Ya, Y aksen itu adalah DY, dia nih. DY per DX. Kalau Y-nya saya ganti luas, apa jadi? Halo. Kalau Y-nya saya ganti luas, apa terjadi? Ini limit data X menuju 0, data luas per data X. Kan ini ya nih. Data luas per data X. Sama dengan apa? D luas per DX. Betul enggak? Kalau dibalik nih. DY pada X yang D luas pada X enggak? Halo, jelas nih? Jelas. Ini diganti D luas per data X. Ini. Jadi Y-nya diganti L, luas, volume juga sama. Data volume P, sini dV pada X. Ya. Sudah lengkap maksudnya? Halo, jelas nggak? Siapa yang nggak jelas? Nggak apa-apa, tuh ulang. Ada yang nggak jelas? Yang online jelas nggak? Online? Jelas, Pak. Kan ada suara yang di online. Nah, Anda ingat nggak kalau saya tulis X terletak antara 2 dan 2, kan nggak ada ya? Ada nggak X terletak antara 2 dan 2? Nggak ada. Berarti X-nya berapa? Ya 2. Kalau yang X terletak antara 2 dan 2, berarti X-nya 2. Kalau ini D luas per DX adalah antara Y dan Y. Berarti D luas per DX berapa? Y. Nah, kali silang, maka D luas adalah Y DX. Coba integralkan. Integral AB D luas adalah integral AB Y DX. Maka hasilnya integral D luas adalah luas dari integral AB Y DX. Inilah asal rumus luas itu. Sudah jelas? Dari mana rumus luas itu? Rumus dasarnya adalah integral dari integral batas AB Y DX. Itu terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu Y, terbalik X DY. Halo? Sampai sini jelas? Ini si tungkai panjang turun ya. Oke? Jelas sampai sini? Hujan ya. Baik. Any question? Ini yang online ada suara dari mana nih? Oi, Jelas, Pak. Jelas, Pak. mereka dengar nggak ya? Coba kita lihat. Ini saya mana dia? Ini 21, 20 orang nih partisipan. Hah? Kenapa? Harusnya. Halo, dengar nggak suara saya? Kedengaran, Pak. Ya, Anda enggak. Oke deh, enggak apa-apa. Ada Pak, terdengar ini hijau nih sore kita sepertinya nggak masuk. Kenapa nggak masuk ya? Oh, oke deh. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya, sudah terbukti ya. Baik. Ini sudah terbukti. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi udah ini udah terbukti. Bagaimana kalau antara dua kurva yang berpotongan? Nah, gimana? Kalau ini di bawah suatu kurva ya. Luas daerah atau area di bawah suatu kurva ya. Sekarang luas daerah atau area
antara apa? Oh, saya screen belum ya, sorry. Ya, tadi belum di-share itu. Karena tadi saya tutup. Ini. Luas daerah antara dua kurva yang berpotongan. Antara dua kurva yang berpotongan. Ada komen dari mereka lagi? Nah, coba perhatikan. Jadi kalau ini ada dua kurva, ini Y1, ini Y2, batasnya. Ini adalah A, ini batasnya adalah B. Gimana nih? Asiran ini antara dua kurva potongan, kalau kita gambarkan patron ya, seperti patron baju, ingat nggak? Kalau kita gambarkan ini garis datarnya sama. Nah, di sini ya, ini adalah apa? Ini yang atasnya, sorry. Ini atasnya Y1, ini yang bawahnya Y2. Ini patronnya kan? Halo. Nah, luas asiran ini, luas dari ini yang gede ini kurang kecil enggak? Nah, Anda tahu ini berapa luasnya nih? Kalau ada Y1, batasnya AB, Y1 DX. Kalau yang kecil ini apa? Integral AB, Y2 DX. Nah, asiran antara dua kurva potongan ini adalah sama dengan apa? Ini terhadap sumbu X, terhadap sumbu X ya. Terhadap sumbu X. Maka luasnya adalah integral yang patron besar, integral AB, Y1 DX, dikurangi integral batas yang luas yang kecil, integral AB, Y2 DX. Karena harga batasnya sama, boleh kita gabung. Sehingga jadi integral AB, Y1 kurang Y2 kurung DX. Inilah rumus yang kita pakai. Halo, jelas? Ya, dari situ. Ya, ini yang tak ada sumbu X. Sebentar lagi tak ada sumbu Y gimana? Paham di sini? Ya, tak ada sumbu X. Bagaimana kalau tak ada sumbu Y? Ya, tak ada sumbu Y. Kita lihat bagaimana tak ada sumbu Y. Soal yang sama juga bisa kalau kita buat tadi ya. Ini. Nah, ini tak ada sumbu Y sekarang. Tak ada sumbu Y. Ini mau Y1 atau PQ boleh. Y. Ini Y sama dengan P. Ini Y sama dengan Q. Di sini Y1, ini Y2. Nah, Y1 ini kita ubah menjadi X1 enggak? Y2 kita ubah jadi X2. Fungsi Y ya. Dalam fungsi Y. Nah, kalau kita gambarkan patronnya. Ini juga sama. Yang ini. Yang dalam tuh yang ini. Y1 itu ini. Yang kecil. Ini adalah X1. Yang ini adalah X2. Jadi patron yang gede yang ini ya, integral PQ X2D. Enak. Di sini integral PQ X1DY, ya kan? Ya enggak? Luas asirannya apa? Yang besar kurang kecil enggak? Nah, hati-hati yang besar kurang kecil. Berarti ini terhadap sumbu Y ya. Terhadap sumbu Y. Maka
luas adalah integral PQ yang besar adalah X2 DY dikurang yang kecil adalah batasnya sama X1 DY. Sehingga karena agak batas sama, kita gabung X2 kurang X1 DY. Jelas? Oke. Sampai sini jelas? Nah, contoh. Contoh ya. Tentukan tentukan luas yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat, kemudian sumbu X, dan X sama dengan 1. Jadi ada 3 nih. Kalau kita gambarkan, gimana? Ini satu-satu. Apa? Y sama X kuadrat ini kan? Enak. Dibatasi oleh ini, kemudian sumbu X dan X sama dengan 1. Ini. Halo. Mana daerahnya tuh? Kalau kita gambarkan, ini parabolanya. Itu kan yang kuning. Halo. Ini Y sama dengan X kuadrat. Ya. Sumbu Y itu apa? Sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Nggak? Ya, Y sama dengan 0. Ini terhadap sumbu X. Maka luas yang ditanya adalah, berarti kurva ini integral batasnya 0 sampai 1, X-nya, terus Y dx. Udah. Berarti 0 sampai 1, Y-nya sama dengan apa? X kuadrat. Ya, Y-nya sama dengan X kuadrat. Nah, integral dari X kuadrat berapa? 1/2 plus 1, X pangkat 2 plus 1. Agak batas 0,1. Berapa? 1/3 kali X pangkat 3 batas atas dikurang X pangkat 3 batas bawah. Hasilnya 1/3 kali 1 kurang 0 adalah 1/3. Jelas? Jelas nggak? Oke. Yang online? Nggak ada soal. Itu pada hari ini aneh. Ya, ini bisa. Saya ada kirim ke Anda. Coba mungkin ada yang saya potong karena waktunya. Ya. Nah, ini satu lagi yang contoh yang apa? Yang kedua adalah tentukan luas yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat kurang 3X dan Y sama dengan X. Ini biasanya suka diuji model gini. Dua kurva yang berpotongan. Analis ini mencapai minimum atau maksimum nih? Atau puncaknya maksimum atau minimum? Lihat dari A-nya ya. Nih. A-nya berapa sih? Besar dari 0. Mencapai minimum. Ya enggak? Kalau A-nya negatif, mencapai maksimum. Jadi kalau minimum ya sama sketsanya gini. Ya enggak? Ini mencapai minimum. Terus ini parabol ya. Y sama dengan X kuadrat kurang 3X. Dipotong oleh Y sama dengan X. Gitu. Yang atas Y1, di bawah Y2. Berapa luasnya? Ya kan? Luas yang dihasilin. Berapa?
Langkah pertama apa? Cari harga batasnya. Berapa? Harga batasnya Y sama dengan X kuadrat kurang 3X. Ini parabola. Y sama ini adalah garis linier, garis lurus. Keduanya Y sama dengan Y enggak? Kalau dipotongkan. Y sama dengan Y atau dikurangi Y kurang Y 0. Boleh juga. Y parabola X kuadrat kurang 3X. Y, yang linier garis lurus X. Pindahkan X kuadrat kurang 3X kurang X sama dengan 0 enggak? Jumlahkan berapa nih? X kuadrat kurang 3X kurang 1X berapa? 4X. Diuraikan X kali X min 4 enggak? Berarti batasnya X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Di batasnya 0 sampai 4. Betul enggak? Nah, ini terhadap sumbu X. Ya, terhadap sumbu X. Maka luas adalah integral batasnya 0 sampai 4. Ini batasnya. Y1 kurang Y2 dx. Berapa Y1-nya? Y1-nya adalah yang linear. Hati-hati ya, dari gambar sketsanya jangan salah. Y1 sampai 4 ya. Ini. 0 sampai 4. Terus ini Y1-nya X dikurangi Y2-nya X kuadrat kurang 3X dx. Ini sering masa buat ini. Ini benar atau salah? Datanya ini benar atau salah? Kurung-kurungnya. Banyak mahasiswa suka buat ini. Yang benar apa? Ini harus dikurung. Ya, karena kurung yang belakang punya dx, si X depan tidak punya dx. Itu artinya. Ya, jelas ya. Yang depan kurang ini jadi harus dikurung ya. Sehingga ini hasilnya 0,4 buka kurung X dikurang X kuadrat tambah 3X. dx. Ini 0,4 X tambah 3X berapa? 4X dikurang X kuadrat kurung dx. Nah, integral 4X dx apa? 4 kali integral X pangkat 1 dx apa? Seper 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 dikurang integral X kuadrat apa? Seper 2 plus 1 X pangkat 2 plus 1. Harga batas 0,4. Hasilnya berapa? 4 kali setengah 2X kuadrat dikurang sepertiga X pangkat 3. Harga batas 0,4. Masukkanlah. 2 kali X kuadrat batas atas 4 kuadrat dikurang X kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Sepertiga kali X pangkat 3 batas atas 4 pangkat 3 dikurang X pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3. Berapa ini? Yang 0 itu hilang ya kan? Tinggal apa? 2 kali 4 kuadrat. 16 kali 2, 32. 4 pangkat 3, 64 per 3. Hasilnya berapa? Ini sama penyebut. Dikali 3 berapa? 96 kurang 64 per 3 enggak? 96 bagi 3 kan 32. Betul kan? 32 per 3. Hasilnya 30 bagi 3 berapa? 10 kan? Sisa 2. 2 per 3. Ini. Jawabannya 10, 2 per 3. Hati-hati ini sering salah ngitung ya. Jawabnya 1, 2 per 3. Padahal jawabnya 10, 2 per 3. Karena 30 bagi 3 kan 30 bagi 3 kan 10. Sisa 2. Jelas sampai sini? Ini sering diuji seperti ini. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ini bahannya ini saudara kirim juga Anda kan? Ya, saudara kirim kemarin ya saya. Pak tadi Pak, kemarin ya. Sama videonya juga saya kirim gitu. Jadi mereka anggap satu whiteboardnya itu 2 video karena jamnya nyambung 2 kali. Ya, mereka ada break. Jadi maka 2 video. Oke ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, dengan demikian kita kalau sudah tahu luas, kita bisa buktiin enggak luas lingkaran mengapapi R kuadrat? Benar dari SMA dibuktikan? Saya yakin belum. Mengapa? Karena di SMA waktu itu belum belajar integral dengan substitusi
trigonometri. Nah, sekarang sudah kan? Dan di sini sudah diajarkan, pasti Anda bisa. Nah, sekarang buktikan. Luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Apa buktinya? Ya. Nah, paling gampang batasnya 0 sampai R. Ini min R ya. 0 sampai R berarti di luas ini berapa nih? Seperempat luas lingkaran. Enak. Kalau tahu seperempat, nanti berapa luasnya dikali 4 ya kan? Selesai. Oke ya. Ini terhadap sumbu X ya. Maka seperempat luas lingkaran adalah luas apa tadi? Batasnya dari berapa nih? 0 sampai R Y dx. Ya enggak? Y dx. Ya, Y dx. Y-nya berapa? Oh, di sini persamaan lingkaran apa? Persamaan lingkaran adalah S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Berapa Y kuadrat? Y kuadrat adalah R kuadrat kurang S kuadrat. Berapa Y? Akar R kuadrat kurang S kuadrat. Ya. Jadi ini seperempat luas lingkaran adalah integral 0R akar dari R kuadrat kurang S kuadrat dx. Nah, ini yang kita cari tanpa harga batas dulu. Bisa juga pakai harga batas dan pusingkan nanti. Ya, ubah dalam. Jadi kan integral dengan substitusi trigonometri, kita mengubah dari fungsi aljabar menjadi fungsi trigono. Selesaikan dengan fungsi integral dengan trigonometri. Hasilnya trigono kembalikan ke aljabar. Terus selesai. Ya. Jadi kita carilah. Ya, kita cari sini. Sampai sini nanti ya maksudnya. Ya, kita membuktikan mengapa luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Oke. Nah, kita cari integral tanpa harga batas dulu. Tanpa harga batas dari berapa tadi? R kuadrat kurang R kuadrat dx. Berapa? Kita menggunakan segitiga siku-siku sembarangan. Ini theta atau alfa boleh. Kalau selisih 2 kuadrat, maka elemen yang depan merupakan sisi miring atau hipotenusa. X merupakan kaki siku-siku, bisa vertikal, bisa horizontal. Yang kosong ini diisi oleh akar. Sekarang apa hubungan X dengan bilangan R? Dari itu konstannya. SPR apa? Sin theta. Kali silang, X adalah R kali sin theta. Turunan X terhadap theta adalah R kali sin theta. Turunannya apa? Cos theta. D theta kali silang, maka dx adalah R kali cos theta D theta. Kemudian apa hubungan akar dengan bilangan R? Jangan lupa, di mana ada sin, di situ ada cos. Betul enggak? Akar R adalah cos. Kali silang, maka akar adalah apa? R kali cos theta. Nah, substitusi. Saya ganti. Akarnya berapa? Akarnya adalah R cos theta. Dx nilainya berapa? Dx nilainya R kali cos theta D theta. R kali R apa? R kuadrat keluar, konstan. Terus cos kali cos.
cos kuadrat theta d theta. Masih ingat ini integral apa? Yang kerap kali dijumpai atau yang sering kali kita jumpai. Ingat nggak? Wah. Nah, cos kuadrat theta ini berasal dari rumus apa? Suruh kembar. Cos 2 theta adalah dalam cos apa? 2 cos kuadrat theta min 1. Itu enggak? Rumus 2. Maka min 1 pindahkan ke kiri. 1 tambah cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat theta. Maka berapa cos kuadrat theta? Ya, cos kuadrat theta adalah 1 tambah cos 2 theta per 2. Jadi kita ganti sini R kuadrat kali, ini kita substitusi, kita ganti 1 tambah cos kuadrat theta, cos 2 theta ya, cos 2 theta per 2 d theta. Setengahnya boleh keluar enggak? Ya, setengah R kuadrat tinggallah 1 tambah cos 2 theta d theta. Setengah R kuadrat. Ini kita pecah. 2 integral. 1 kali d theta. Integral d theta ditambah integral dari cos 2 theta d theta. Setengah R kuadrat. Integral d theta apa? Theta. Ya kan? Nah ini nama enggak sama nih. Enggak sama. Harus bersama. Jadi cos 2 theta d 2 theta. Gitu enggak? Berapa turunannya? 2 kali d theta. Ya enggak? Yang ada d theta saja terjadi kelipatan 2 supaya 2 1 kali sehingga hasilnya ini biar aja setengah R kuadrat dibiarkan, theta ditambah setengah kali apa? Integral cos U DU adalah sin U. Sin U. Ya, sin U. Nah, Anda tahu setengah kali 2 sudut kembar. Sin 2 theta apa? 2 sin cos, ingat enggak? 2 sin cos sudut setengah kali 2 theta, theta theta. Ya kan? Setengah kali 2 1. Nah, kembalikan sekali. Jadi integral dari akar R kuadrat kurang X kuadrat dx sama dengan apa? Tadi ini saya salin ya. Setengah R kuadrat dikali theta ditambah apa? Theta ditambah setengah kedua 1 tinggal sin theta kali cos theta. Cos theta gitu. Kita enggak tambah C ya, enggak usah. Nah, menjadi tetanya gimana? Theta itu berasal dari rumus sin theta adalah X per R. Betul enggak? Dari sini ya. Sin theta, sin theta adalah X per R. Berapa cos theta? R cos sin X per R. Betul enggak? R cos sin X per R. Ya, ganti. Jadi, loh, kok nulis di sini, kok muncul di sini? Dua-duanya muncul. Wah, ini nggak beres nih. Bentar ya. Kayak kita save dulu. Biasanya suka gitu. Kadang-kadang nggak mau hilang ya. Bingung gitu. Ini kita save dulu nih lagi ini. Masih kita putar. Kemudian harus kita apa? Ditutup ya. Ya ini muncul ini aneh nih. Kita cross.
Oke. Bentar, ini ada aneh keluar begini ya. Kadang-kadang jadi ini. Bentar kita ini dulu ya. Kita tutup dulu. Udah beri panggil. Apakah ya hilang? Kadang-kadang hilang, kadang-kadang nggak hilang. Ya. Jadi oke. Sekarang kita panggil kembali. Kita panggil, kemudian di-share. Ya. Di-share lagi. Nah, coba kita lihat apa yang tadi masih ada. Hilang kan? Hilang ya. Kadang-kadang nggak hilang, pernah. Saya sampai pusing juga. Oke, kita salin lagi yang tadi. Ini hasilnya apa? Setengah R kuadrat. Setengah R kuadrat kali theta ditambah sin theta kali cos theta. Setengah R kuadrat kali. Nah, tadi ini hasilnya, oh di sini hilang ya. Kita tambah sini apa tadi? Sin theta adalah X PR. Maka theta adalah arcus sin X PR. Ya, tengok masuk sini. Ini arcus sin X PR. Ditambah sin theta, ambil sini. Sin theta adalah X PR dan cos theta adalah akar PR. Ya, sin theta adalah X PR. Ini akar, cos adalah akar R kuadrat per R. Sehingga hasilnya ini setengah R kuadrat dikali arcus sin X PR ditambah X kali akar R kuadrat kurang X kuadrat per R kuadrat. Nah, kalau dikalikan berapa nih? Setengah R kuadrat kali arcus sin X PR ditambah ini R kuadratnya coret nggak nih? Jadi coret tinggal apa? Setengah X akar R kuadrat kurang X kuadrat. Ya, ini hasilnya kan? Nah, baru kita jawab jadi, mana tadi? Mana tadi? Sorry. Ini, seperempat luas lingkaran. Seperempat luas lingkaran adalah, tadi apa? Integral no R akar R kuadrat kurang X kuadrat dx. Kita ganti. Jadi seperempat luas lingkaran adalah hasilnya ini tadi. Salin setengah R kuadrat kali arcus sin X PR ditambah setengah X akar R kuadrat kurang X kuadrat. Agak batas 0R. Punya X ya batasnya. Nah, kita masukkan nih berapa nih? Setengah R kuadrat. Nah, yang kita ganti ini ya. Arcus kurang arcus. Apa? Arcus sin. X-nya yang kita ganti. X-nya R batas atas. Ya kan? Per R dikurang arcus sin 0 PR. Ya. Ditambah setengah R akar R kuadrat kurang R kuadrat dikurang setengah 0 akar R kuadrat kurang 0 kuadrat. Enak. Ini setengah kali 0 habis ini kan. Maka jadi berapa sini? Setengah R kuadrat. Ini tinggal arcus sin 1 dikurang arcus sin 0. Ditambah ini juga setengah R. Enak, setengah R kali 0. Enak, akar 0 kuadrat. Akar, ya. Akar 0. Ini hilang juga. Ini adalah setengah R kuadrat dikali arcus sin 1 pi per 2 enggak? Arcus sin 1 pi per 2 kan? Sehingga enggak? Sin berapa sama dengan 1?
90 derajat. 90 derajat itu berapa radian? Pi per 2. Sudut pi per 2 berapa? Adalah sudut pusat dari sinus yang harganya 1. Ya nak? Sin 0? 0. Ini hilang. Nah, tinggal ini. Oke ya. Sehingga kita dapat apa sih? Seperempat luas lingkaran adalah berapa nih? Setengah kali setengah, seperempat pi r kuadrat. Seperempatnya coret. Maka luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Terbukti. Jelas. Itu buktilah bahwa luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Sudah jelas sekarang? Mengapa di SMA tidak diajarkan? Karena Anda belum belajar integral dengan substitusi trigonometri. Itu alasannya. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan tuh? Halo? Nah, selesailah luas. Maka sebentar lagi kita masuk dengan volume ya. Volume benda putar. Ya. Ini sudah terlambat kita ya. Oke, kita masuk volume benda putar. Jadi ini kalau ini ada lengkung, batasnya X sama dengan A, ini ada X sama dengan B. Ini diputar terhadap sumbu X, apa yang terjadi? Ini bayangannya. Ya kan? Diputar. Lengkung. Ini kelihatan, yang sebelahnya putus-putus ya. Seperti apa itu? Bisa seperti topi, bisa juga seperti kap lampu, ya enggak? Kap lampu yang di kampung. Kawat ini kawatnya, ini lingkarannya dari kawat, yang ini dari plastik atau kain, ya enggak? Kalau di kampung masih ada gitu, kalau di kota enggak. Ya. Oke. Nah, ini diputar terhadap sumbu, memang istirahat ya. Kita belum ya sampai 11.20 sumbu X. Maka volumenya apa? Pi integral AB Y kuadrat DX. Ini terhadap sumbu X. Ya kan? Nah, kemudian kalau diputar terhadap sumbu Y, gimana? Terhadap sumbu Y. Ini ada lengkung gini. Ini putar terhadap sumbu Y. Ini seperti apa ini? Mangkuk. Iya, seperti mangkuk, betul. Ini diputar terhadap sumbu Y. Ya. Ingat ini Y adalah fungsi X, nanti dibalik X adalah fungsi Y. Ya. Ini diputar terhadap sumbu Y. Maka volume adalah Pi integral, kalau batasnya Y dengan P sampai Y sama dengan Q, P sampai Q, X kuadrat DY. Ya. Jadi ini volume yang diputar terhadap sumbu X, ini yang diputar terhadap sumbu Y. Sudah jelas? Halo.
Nah, ini waktunya kita agak ini. Mungkin kita absen dulu ya. Nanti kita waktu kosong kita lanjut lagi. Oke, ini saya save dulu. Ya, ini buktinya belum ya? Buktinya nanti yang seperti tadi gak d pulung per dx ya. Oke. Kita halo halo. Halo. Nah, ini yang sudah absen ini saya enggak panggil lagi ya. Saya enggak panggil. Yang saya panggil adalah yang ini. Kaliani Yeslin Lim. Ada ya? Wesley Wang Nardi. Kenneth ini enggak ada ya? Kenneth? Enggak ada ya? Dave Christopher Hong? Enggak ada juga dua. Willianto Darman ada ya? William salah. Bukan Dave. Yosua? Enggak ada juga. Yosua enggak ada. Yonathan Immanuel? Jeremy? Udah. Ngapa enggak ada ya? Kok teman-temannya udah masuk gitu deh. Darius Salim? Michelle apa Santinka? Michelle. Manisha Ari? Rachel Lee Melody? Nggak ada. Sekar? Nggak ada juga. Ini absennya kalau banyak nggak bisa UAS deh. Putri Nuhalisa. Deus Hendrik Adrian. Dah. Rasya ada. Christopher Parulian. Dah. Oh ini sudah. Ini online. Ini belum selesai belum ya? Saya terus.
Ya. Jadi udah ya, ini udah semua senok. Oke. Baik. Kita masih lanjutkan. Jadi pembuktiannya gimana? Sama juga ya. Pembuktiannya mirip itu juga tadi. Belum selesai. Wah, ini susahnya kalau breaknya biasanya memang jam 11 itu yang kalau kuliah sebenarnya ya. Sambung lagi sampai jam 1 gitu. Harusnya. Oke, ini model saya bikin gini. Jadi ini batasnya A, ini batasnya B, mirip dengan tadi ya. Ini ambil. Harusnya kecil ya. Harusnya kecil nih. Jadi ini A, B, C, D. Ini data X, ini adalah data Y. Ini P, ini Q, oke ya. Seperti tadi Kak, ini diputar. Putarnya kalau Anda putar begini kan aslinya silinder nggak? Kalau ini diputar gini, silinder tidur, ya silinder tidur. Jadi ini diputar, nanti jadi ya diputar dari sumber X. Jadi sama dengan tadi Kak. Jadi volume 4 segi panjang apa? AQCD kecil dari volume ABCD kecil dari volume yang besar PBCD. Nah, volume krusot apa? Silinder. Silinder itu ini tingginya data X. Ini jari-jarinya. Oh, ini titiknya tadi apa? X, Y ini Y ya. Ini Y. Yang ini semuanya dari sini ke sini adalah Y plus data Y. Jari-jarinya. Jari-jarinya. Jadi sini Pi Y kuadratnya nak. Kali data X tingginya. Ini sudah ada konsentrasi nih. Halo. Udah ada musik band, itu kacau deh. Ya. Ini adalah delta volume. Ini apa? Pi Y plus data Y pangkat 2 kali data X. Jadi jari-jarinya yang data ini, data Y tambah data Y dikali tingginya, tinggi tabungnya adalah data X. Paham ya? Nah, baru ini dibagi dengan data X. Kita bagi data X, ini Pi Y kuadrat. Ini data volume bagi data X. Ini tinggal Pi Y plus data Y pangkat 2. Di mana saat data X menuju 0, berarti data Y menuju 0 juga kan? Berarti sini data Y-nya sama dengan 0. Maka sehinggalah Pi Y kuadrat data volume per data X kecil dari Pi Y kuadratnya nak? Y tambah 0 pangkat 2. Nah, ingat tadi kalau X terletak antara 2 dan 2, berarti X sama dengan 2. Berarti sini data volume per data X sama dengan Pi Y kuadrat. Kali silang data, sorry. Oh, limit ya, pakai limit, sorry. Ini harus pakai limit ya. Limit apa?
limit data X menuju 0 dari pi kuadrat, limit X data X. Data X menuju 0 dari data volume bagi data X, limit data X menuju 0 dari pi kuadrat. Enak. Nah, limit konstan ya. Ini jadi apa nih? Enggak? Apa nih? D volume per dx. Enggak tadi? Rumus yang diferensial dy per dx adalah limit data x menuju 0 dari data y per data x. Data y diganti volume, berarti dy jadi d volume, ya. Sama kecil dari pi kuadrat. Maka d volume per dx adalah pi kuadrat. Nah, masuk ke sini ya. Berarti d volume berapa? Pi kuadrat dx. Diintegralkan batasnya AB, integral batasnya AB. Integral d volume, pi-nya boleh keluar, integral AB, y kuadrat dx. Inilah rumus volume benda putar. Diputar terhadap, ini diputar terhadap sumbu X. Ya, jelas? Ya, saya rasa waktunya ini. Oke, nanti oke lah, bentar ya. Saya save dulu. Ini Anda konsentrasi musiknya lebih keras.